Nah, mungkin ini adalah episode yang kalian tunggu-tunggu di dalam series ini ya. Jadi, mulai dari episode kali ini, kita bakalan ngebuat real world example menggunakan Laravel Pusar ya. Dan khususnya kita bakalan ngebuat chat aplikasi menggunakan Laravel Pusar. Nah, sebenarnya untuk starter pack-nya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Bisa kalian cek ya. Jadi, starter pack-nya itu isinya dua ini ya. Folder pertama adalah API Chat App, dan folder kedua Chat App ya. Guna starter pack ini biar memudahkan kita ya, daripada kita membuat tampilan, membuat function dari awal, itulah gunanya starter pack ya. Jadi kita tidak perlu membuat semuanya dari awal. Oke, di sini mungkin saya bakalan ngebahas apa itu API Chat App dan Chat App ya. Untuk API Chat App ini adalah sebenarnya untuk yang handle API, atau ini adalah folder Laravel ya, dan ini adalah folder view-nya. Kalau di video-video sebelumnya, kita akan ngebuat aplikasi Laravel Pusar kita. Itu kan sebenarnya kita butuh front end dan back end ya. Tetapi kita membuat front end-nya di dalam folder Laravel ya. Kalau kalian ingat di video sebelumnya ya, itu kita konfigurasi bootstrap.js yang di dalam folder Laravel dan lain-lain. Nah, pada video kali ini kita bakalan membuat foldernya itu secara terpisah ya. Jadi ada folder back end dan ada folder front end. Oke, untuk di folder back end mungkin saya bakalan buka keduanya ini melalui VS Code saya ya. Di sini kalau kalian lihat saya sudah mempunyai dua VS Code. Yang pertama adalah Chat App dan yang kedua adalah API Chat App ya. Jadi saya membuka keduanya melalui VS Code saya. Ini yang Chat App ya basic saja ya. Ini adalah Vue.js dan yang API Chat App adalah yang Laravel ya. Nah, mungkin di sini saya bakalan menekankan untuk kalian konfigurasi dulu untuk awal-awal ya. Jadi kalau kalian lihat di .env, di sini yang perlu kalian konfigurasi adalah karena di sini saya menggunakan Out Sanctum ya. Oke, mungkin saya bakalan langsung demokan saja ya, biar kalian mengerti apa yang saya maksud. Oke, di sini di Chat App saya bakalan Reveal and File Explorer dan saya bakalan git bash. Ini adalah folder yang view ya. Jadi saya buat npm run serve. Kita jalankan server melalui view dengan npm run serve. Kalau di Laravel kan PHP Artisan Serve ya. Oke, untuk di Laravelnya juga saya bakalan jalankan server PHP Artisan Serve. Oke, karena kita menggunakan API-nya ya, perlu kita jalankan servernya ya. Walaupun untuk tampilannya kita di sisi front end menggunakan view. Oke, saya control klik di sini. Oke, bisa kalian lihat di sini ya, ini adalah tampilan login. Nah, itulah yang saya bilang tadi ya. Untuk loginnya saya menggunakan Laravel Sanctum ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya API.php, ya tentunya di roots API.php ya. Karena kita menggunakan API bukan web.php. Sebenarnya untuk API kalau kalian belum mengerti ini simple saja sebenarnya. Saya contohkan salah satu controller yang sudah saya buat, katakanlah Mi Controller atau User Controller ya. Nah, di sini kalau sebelumnya kan kalau di Laravel Basic itu return view kemana ya, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, untuk API dia hanya beda ini saja, return response JSON. Seperti itu saja sebenarnya perbedaan antara yang Laravel API dan Laravel Basic ya. Dan untuk roots-nya kita juga mendefinisikannya di API.php di sini. Oke, di sini saya perlihatkan apa saja yang saya buat ya. Pertama mungkin saya close dulu di sini. Nah, yang pertama saya menggunakan Out Sanctum di sini ya. Nah, ketika kalian belum tahu Out Sanctum itu apa, intinya ini untuk autentikasi ya, menggunakan cookie. Nah, di sini di .env perlu kalian konfigurasikan terlebih dahulu yang namanya yang paling bawah di sini ya, yang namanya Sanctum Stateful Domain dan Session Domain ya. Session Domain-nya saya rasa kita sudah sama, yang mungkin berbeda adalah Sanctum Stateful Domain. Karena di sini saya localhost 8081, kenapa? Karena ketika saya npm run serve tadi di sisi front end, itu lokalnya atau running app-nya itu di 8081. Kalau kalian lihat di sini ya, maka dari itu saya membuat 8081. Tetapi kebanyakan kasus ini adalah 8080 ya. Itu disesuaikan saja dengan localhost yang kalian punya nantinya ya. Ini wajib kalian ganti nantinya. Kemudian untuk pusher, di sini kredensialnya masih kosong. Kalau kalian mau isi sekarang juga boleh. Kalau mau ngikutin saya nantinya juga boleh ya. Nah, mungkin itu saja untuk yang konfigurasinya. Saya bakalan jalankan demo lagi. Di sini aplikasinya sudah ada seperti ini ya. Nah, untuk database-nya, kalau kita lihat di yang Laravel pastinya ya. Di sini kita bakalan PHP Artisan Migrate langsung ya. Karena sebenarnya untuk database dan isinya sudah saya buat melalui database dan database seeder ya. Oke, di sini kita lihat apa nama database-nya. DB database adalah Chat App ya. Oke, karena saya sudah mempunyai Chat App di localhost phpMyAdmin saya, jadi di sini saya bakalan langsung untuk PHP Artisan Migrate saja ya. PHP Artisan Migrate fresh
minus seed. Seed itu untuk nge-seeder ya. Oke, kalau kita lihat di sini sudah berhasil semuanya. Kita bakalan buka di localhost php my admin. Seperti ini ya, php my admin. Oke, saya bakalan cari chat app. Di sini kalau kita lihat chat app dan ada chat app di sini ya. Nah, usernya itu sudah terisi seperti ini, untuk conversation-nya juga terisi seperti ini ya. Jadi di dalam folder di dalam tabel user maksud saya, kita sudah memiliki kredensial untuk user yang kita bisa lakukan untuk login ya. Oke, untuk email mungkin saya bakal ganti menjadi email saya, syahputrawahyu61@gmail.com, dan di sini saya coba login ya. syahputrawahyu61@gmail.com dan passwordnya adalah password. Klik enter dan dia bakalan berhasil login. Oke, itu saya menggunakan, sekali lagi ya, saya menggunakan Laravel Sanctum ya. Nah, yang mungkin kita bahas sekarang adalah beberapa tampilan yang sudah saya buat. Kalau kalian lihat, ini sederhana saja, ada sidebar, dan di sini ada yang namanya konten yang kita buat ya. Nah, yang pertama, ketika kita mengakses halaman root ya, kalau kita lihat di view, di source, di views pastinya ya, karena kita ingin melihat tampilannya. Kalau out ini adalah yang login tadi, tampilan login. Kalau yang di conversation ini adalah tampilan yang kita dapatkan sekarang ya. Ada yang index.view. Index.view ini adalah menampilkan blank conversation. Ya, kalau kita belum memilih chat apa-apa di sini, dia bakalan menampilkan blank conversation di sini ya. Silahkan pilih chat dan mulai mengobrol sekarang. Seperti itu ya. Sedangkan yang show.view, ini ketika kita sudah memilih conversation ya. Misalnya di sini saya bakalan ngechat dengan Sakanabi Tupulu. Saya klik dan di sini adalah tampilan show.view-nya tadi ya. Kalau kalian lihat di sini mungkin ini ada chattingannya atau message-nya hi view, dan di sini ada hi bar. Tetapi di sini mungkin kalian bingung, ini apa? Obrolan belum ada, silahkan memulai obrolan. Ya, ini nantinya ke depannya kita bakalan if else saja ya. Ketika obrolannya tidak ada, maka kita tampilkan ini. Ketika obrolannya sudah ada, maka kita tampilkan ini saja ya. Oke, mungkin itu untuk itu saya bakalan komen terlebih dahulu ya. Jadi kita pergi ke conversation komponen ini, tepatnya di mana? Kalau kita scroll ke bawah, ini ada conversation, dan di components conversation.view. Jadi kita pergi ke components, conversation, dan conversation.view. Disinilah yang tampil di sini sebenarnya. Oke, saya scroll ke bawah, saya bakalan nge-comment yang belum ada obrolan ini. Oke, dia dari div atas sini ya. Jadi saya komen seperti ini, dan saya save, kemudian saya refresh di browser. Dia bakalan tampil tampilan yang kita inginkan ya. Oke, tampilannya basic ya, yang seperti kita inginkan, seperti ini ya. Nah, sebenarnya kalau kalian tidak tahu, di starter pack itu juga saya sudah membuat ya, yang di sini sudah dynamic, tetapi yang di sebelah sini belum dynamic ya. Karena yang di sini ini untuk user yang sudah ngelogin, saya ngambilnya dari API di sini. API.php yang dari Mi Controller ya. Jadi kalau kita klik Mi Controller, dia hanya request user ya. Jadi saya nge-return username di sini. Untuk ini yang chats ini adalah semua user sebenarnya. Jadi kalau di API.php itu hanya dapat dari sini ya, index ya. Jadi kalau saya klik user controller, ya dia bakalan user latest get ya, dan dia return response JSON seperti itu ya. Nah, untuk yang show mungkin belum saya gunakan ya, karena untuk starter pack-nya belum saya gunakan yang show. Yang show itu intinya nanti ketika saya klik Sakanapitulu di sini juga bakalan berganti menjadi Sakanapitulu, dan di sini bakalan ada conversation nantinya. Intinya current user lah kira-kira ketika kita menggunakan show ini nanti. Untuk conversation, mungkin untuk conversation itu ada dua ya. Yang pertama untuk nge-show conversation di sini. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin nge-store conversation di sini. Kalau kita lihat lagi di API-nya, ya ini ada show, dan ini adalah store untuk conversation. Ya, sederhana saja sebenarnya starter pack yang sudah saya buat, dan sekali lagi kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi video bawah ini ya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita bakalan langsung membuat function-function agar ini bisa berjalan secara dinamis ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih.